Selamat sore, jangan mudah terpukau dengan kecantikan atau ketampanan seseorang karena bisa saja hal ini justru membuat Anda menjadi korban para penguras harta. Dengan modal keramahan dan mantra-mantra pemikat lawan jenis, beberapa perempuan mendekati pria dan menguras harta bendanya. Seperti apa sindikat ini bekerja? Inilah investigasinya. Dukun atau orang pintar adalah sosok yang sudah tidak asing lagi. Dukun dipercaya memiliki kesaktian dari sekedar mengobati penyakit hingga melayani permintaan khusus seperti memikat lawan jenis. Keahlian-keahlian dukun walau tak dapat dijelaskan dengan logika, toh tetap selalu dicari sebagian orang. Kadangkala, keahlian dukun itu justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tak terpuji. Pengakuan seorang dukun kepada tim reportase investigasi mengagetkan kami. Ia mengaku selalu membantu beberapa wanita muda untuk menguras harta para pria. Udah banyak, sebulan dia bisa 2 kali. Kadang-kadang kalau dia tidak datang, saya minta nanti di transfer aja melalui HP itu. Yang penting alat media yang saya minta selalu mendekatkan kepada HP wanita itu. Ilmu khusus yang ia berikan pada perempuan pengguna jasanya membuat kliennya bisa meminta apa yang diinginkan pada korbannya. Delapan tahun sudah, Fudu berprofesi sebagai dukun. Ia memutuskan jadi dukun sejak menjadi korban guna-guna ilmu hitam. Untuk membalas perlakuan keji lawannya, Fudu mulai berguru pada orang pintar. Salah satu ilmu yang ia pelajari adalah ilmu wirid. Definisi wirid yang dimaksud adalah memanggil makhluk tertentu untuk hadir membantu keinginannya. Itu semua nggak tergantung, tua muda selalu yakin melihat itu. Jadi yang melihat wajahnya itu kan, maksudnya kan bukan wajah itu, wajahnya itu kan kita panggil kayak maaf ya, bisa ambil contoh kayak kita manggil sesuatu yang tampan, gitu ya, ada marungan. Ilmu wiritan itu ditempelkan pada media yang akan digunakan si perempuan seperti bedak, lipstik, atau minyak wangi. Tujuannya agar pesona tak kasat mata menempel pada perempuan pengguna benda itu. Dengan ilmu wiritan yang ia miliki, penghasilan Fudu bisa mencapai 5 juta rupiah setiap bulan. Salah satu pelanggan jasa ilmu wiritannya adalah Maharani. 2,5 tahun sudah Maharani menjadi klien Fudu. Dengan biaya Rp900.000, Maharani mendapatkan kecantikan tak kasat mata yang ditebar dalam perlengkapan pribadinya. Maharani mengincar pria-pria berkantong tebal untuk diambil harta bendanya, entah karena rayuan mautnya atau pesona gaib benda-benda pribadi Maharani. Dalam sebulan, ia bisa mendapatkan uang 15 juta rupiah. Berkat ilmu wirid yang diberikan Fudu, Maharani dapat menerawang uang yang dimiliki calon korbannya. Selalu, paling budget sih 2 juta. Yang penting saya kan dikasih lihat sama akinya. Oh, ini orang ada uangnya. Mau berapa juta, mau berapa ratus, yang penting ada. Yang penting kalau emang udah ada uangnya berapa ratus, yang penting saya nggak bakalan lama. Cuma sebentar, ngobrol. Saya mau bayar kosan, gak punya uang, nanti dikasih sama dia. Karena penasaran, kami menjajal ilmu Maharani. Kami minta ia menerawang apakah kami membawa uang atau tidak. Oh, kalau soal uang berapa sih nggak tahu, tapi baru bisa ngeliat. Saya tahu kalau Mbak pegang duit. Ya ibaratnya ada deh, bangsa di atas 100. Di atas 500 juga pasti ada kan, Pak? Penerawangan Maharani benar, walau tidak spesifik menyebut angka, jumlah yang ia sebut mendekati kenyataan. Maharani juga mampu membuat si korban mengeluarkan uangnya dari mesin ATM. Alasan butuh uang untuk membayar kos atau mengirim uang ke orang tua menjadi jurus utama mendapatkan uang. Maharani melihat cara ini jauh lebih baik dibandingkan melacurkan diri. Sama pelajar
kita cuma ngeliatin duit doang, tapi kita nggak melakukan hubungan intim gitu. Kalau kita kayak gitu cuma uangnya aja lah istilahnya, paling cuma kalau misalnya kita ketemu sama bule paling cuma cipika-cipiki atau apa gitu, pegang-pegangan ini gitu doang sih Mbak. Selain Maharani, ada juga teman Maharani yang namanya kami samarkan jadi Jelita yang menjalankan profesi serupa. Jelita adalah pemain baru yang baru setahun ini mencoba jejak Maharani. Jelita dulunya bekerja sebagai sales promotion girl, namun merasa gaji yang didapatkannya kurang untuk memenuhi keinginannya memiliki barang-barang yang bagus. Jelita pun mengikuti Maharani mencari uang. Sejauh ini pendapatan hasil kerja, oh itu biasanya sampai 1,5, 1,7 gitu ya, tergantung sih Mbak. Per bulannya? Tergantung juga. Ada ketakutan kamu sendiri nggak uang? Nggak ada. Enggak. Ya udah ini sih, masa ada sih sedikit, tapi udah pede, wah ini kayak gini enak tuh kerja kayak gini gitu. Berhasilkah Maharani menebar jerat untuk menguras harta pria incarannya? Nantikan jawabannya sesaat lagi. Setelah melakukan ritual mistis, para perempuan muda beraksi di tempat umum. Keahlian mereka terbukti saat mereka berhasil menguras harta korbannya dalam waktu singkat. Maharani mengajak kami menemui Fudu. Kali ini, ia mengajak dua orang temannya, Jelita dan Dice. Dice adalah pendatang baru yang ingin menjajal profesi Maharani. Dalam ruang gelap dan sempit, Fudu pun siap memberikan kecantikan tak kasat mata kepada ketiganya. Bedak, lipstik, hingga minyak wangi milik ketiganya dimantra-mantra oleh Fudu. Dalam bedak itu, media itu sudah langsung menyatu dengan tubuh yang kita pakai. Jadi saya langsung menyebutkan nama yang kita pakai. Sama kayak itu udah langsung nama tersebut dengan medium tersebut. Fudu tak hanya sekali ini melakukan aksi mengisi pesona gaib pada benda-benda pribadi ketiga perempuan muda itu. Aksi ini akan diulangi bila bedak dan lipstiknya habis. Tanpa ragu-ragu, mereka bertiga menjajal perlengkapan kecantikan masing-masing. Kalau dibilang panas sih enggak, mungkin kayak emang ada aura kayaknya segar gitu atau gimana, biasanya kalau orang ini lain gitu loh Mbak. Gitu aja sih. Merasa lebih cantik dan percaya diri, mereka pun siap menguras harta para pria. Tim reportase investigasi mengikuti Maharani, Jelita, dan Dice mencari mangsa di sebuah pusat perbelanjaan. Perburuan mereka akhirnya terarah pada seorang pria di sebuah rumah makan. Sambil memesan makanan, ketiganya menebar jaring pesona. Aura kecantikan mereka disambut pria-pria yang duduk tak jauh dari mereka. Saling senyum dan lirik, akhirnya membuat para pria mendekati mereka. Tak lama, percakapan pun terjalin akrab dan hangat. Tim reportase investigasi yang duduk tak jauh dari mereka mendengar celotehan yang mulai menyinggung soal uang. Gua udah 2 bulan sih, belum bayar kosan. Ya sebulannya aja sekarang 500, lu tau sendiri dong. Ada, cuma ya nggak banyak lah. Itu lo mau kasih aja nggak apa-apa. Lo yakin emang mau ngasih ke gue? Buat sekarang? Ya kalau gue sih enjoy aja kalau mau ngasih ke gue. Oke kalau gue. Tak lama beraksi, si lelaki tak ragu memberikan uang pada Maharani, Jelita, dan Dice. Kami terkesima betapa mudahnya kaum pria ditaklukkan Maharani dan kawan-kawan. Setelah uang didapat di tangan, Jelita pun mencoba meminta hal lainnya seperti telepon genggam. Usai harta benda pria berpindah tangan, ketiga perempuan
minta izin untuk pergi. Sesaat setelah Maharani, Jelita, dan Dice pergi, kami mencari tahu apakah para korban sadar mereka telah dikuras hartanya. Selain itu, kami mengembalikan harta benda yang sudah dikuras kawanan Maharani. Tim reportase investigasi pun mendatangi seorang korban. Saat diceritakan apa yang menimpa mereka, ketiganya justru tidak tahu apa yang terjadi. Dua orang justru terlihat marah pada kami. Seorang pria lainnya mau diajak berkomunikasi. Ingatan terakhirnya adalah saat mereka sedang menunggu teman, ia dan kawan-kawan melihat perempuan-perempuan cantik. Nggak ingat, pokoknya saya tuh ingatnya tuh salaman sama saya duduk tuh. Mereka pun bahkan tidak ingat lagi wajah dan bagaimana penampilan Maharani dan kawan-kawannya. Belum, baru tadi. Dan kan ketemu, mukanya dia lupa sekarang. Selalu fokus saat berada di tempat ramai adalah salah satu cara agar terhindar dari aksi jahat Maharani dan kawan-kawannya. Reportase investigasi segera kembali. Meski sudah menguras harta korbannya, Maharani dan kawan-kawan tidak bisa dijerat hukum. Namun bukan berarti modus seperti ini tidak bisa dihindari. Tips berikut ini kami hadirkan untuk Anda agar tidak menjadi korban. Seiring berakhirnya segmen ini, berakhir pula reportase investigasi kali ini. Saksikan terus reportase investigasi setiap Sabtu dan Minggu sore hanya di Trans TV. Saya Ivan Kurnia, sampai jumpa. Aksi kuras harta yang ditunjukkan kawanan Maharani membuat kami takjub. Ilmu yang dimiliki Fudu mampu menyihir kesadaran korban-korban kawanan Maharani. Walau begitu, Fudu justru ingin pensiun dari profesinya sebagai dukun ilmu hitam. Saya nama hitam itu dari benar, tetap aja saya walaupun pelakunya melakukan perbuatan baik. Ya rasa-rasa itu ya itu mana aja setiap manusia pasti ada. Sementara Maharani dan Jelita sadar aksi kuras harta yang dilakukannya bukan hal terpuji yang akan terus dijalani. Kalau ada niatan pasti ada lah mbak, di mana-mana juga pasti ada. Ya mungkin nanti kalau mungkin saya udah ya ada masukan mungkin. Kalau misalnya berhenti ya kurang tahu juga deh mbak, saya kan itu kan udah pengen apa namanya mencoba biar dapat duit yang lebih banyak gitu. Pengen kuliah cari duit. Jadi entah kalau misalnya emang ada rezekinya, misalnya dapat itu sebulan segitu ya kuliah bisa. Dari sudut pandang psikologi, aksi Maharani dan kawan-kawan bukan hal baru. Stigma pada kaum Hawa sebagai makhluk lemah justru jadi senjata bagi Maharani. Tatkala dia merasa lemah, maka dia mencari upaya-upaya yang tidak perlu memerlukan kekuatan, tidak perlu memerlukan kekerasan, tapi dia bisa menguasai orang lain. Maka dia mencari hal-hal yang irasional, salah satunya dengan cara begitu, gitu kan. Desakan ekonomi tak pelak menjadi motivasi kuat bagi aksi tak terpuji kawanan Maharani. Adanya pengembangan keyakinan tentang Tuhan, bagaimanapun caranya yang baik, kita akan memperoleh rezeki itu. Sementara dari tinjauan agama Islam, penggunaan mantra yang disebut sebagai ilmu wirid adalah hal yang terlarang. Kalau dalam Islam, misalnya yang dimaksud wirid ya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Menurutnya komat kami membaca sesuatu yang padahal dia ingin mendatangkan jin misalnya. Dengan baca kemenyan, dengan membakar ini ya, itu bertentangan. Dan itu sudah masuk kategori syirik. Walau melibatkan pengurasan harta benda, namun Maharani dan kawan-kawan belum bisa dikatakan melanggar hukum. Ini termasuk itu sugesti yang kuat ya. Jadi kita tidak bisa melihat si pelaku, kita kategorikan pelaku dalam tanda petik,
itu memakai sebuah ilmu atau sebuah cara-cara di luar daripada kewajaran sehingga dia dikatakan pelaku. Sulit juga mengatakan begitu ya. Dia tersugesti aja karena memang sudah ada komunikasi yang membuat dia tertarik. Maharani, Jelita, dan Dice adalah gadis-gadis muda yang ingin hidup cukup dengan cara cepat. Namun, tak semua gadis muda dari kalangan sederhana mempercayai impian semu. Inka, seorang perempuan berusia 20 tahun, memilih bekerja membanting tulang demi membiayai adik-adik dan orang tuanya. Menurut aku emang kerja dengan keringat sendiri itu emang lebih asik, lebih puas aja ke akunya. Dan emang dengan cara yang bener lah, nggak yang aneh-aneh. Inka tak mau menyerah dan meminta bantuan dukun untuk mencari uang. Aduh, aku nggak mau deh kayak gitu. Enggak. Aku hidup pengen nyaman, pengen tenang. Jadi kalau kayak gitu-gitu aku nggak mau. Itu nggak baik. Dan keluarga aku nggak ngajarin kayak gitu. Aksi kuras harta kawanan Maharani bukan tak mungkin terjadi di sekitar Anda. Agar Anda tidak menjadi korban, ada beberapa hal yang harus dicermati. Pertama, jika kita sedang berjalan-jalan di mal atau di tempat ramai, tetaplah waspada. Rencanakan apa yang akan kita lakukan di mal atau tempat yang akan dituju dan fokus. Kedua, jangan mudah terbuai dengan kecantikan dan ketampanan orang atau gemerlapnya penampilan lawan jenis kita. Ketiga, selalu dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, sehingga Anda tak mudah diperdaya macam-macam jenis hipnotis, sirep, atau ilmu-ilmu hitam. Tim Reportase Investigasi.